Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimensi yang kedua, Syahrul Ramadan sebagai Syahrul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan bagi manusia, dan sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Allah SWT menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan. Masya Allah, dengan karunia Allah kita lihat di sekitar kita begitu banyak tetangga-tetangga kita, masyarakat kita yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Masya Allah, itu sangat bagus sekali dan berpahala melipat-lipat. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, dan di bulan Ramadan ini dilipatkan lagi 10 kebaikan. Tapi hendaknya tidak hanya berhenti sampai situ. Karena apa? Karena Al-Quran sebagai petunjuk. Saya kasih contoh. Misalnya saya tuliskan sebuah petunjuk di atas sebuah kertas yang putih wangi. Saya tulis dengan tinta emas. Petunjuk dari Sulawesi, terserah Sulawesinya dari mana saja, ke Jakarta. Saya tulis misalnya, kalau mau ke Jakarta, pergilah ke Makassar. Sesampai di Makassar, pergilah ke bandara. Setelah sampai di bandara, belilah tiket pesawat. Setelah dapat tiket pesawat, maka naiklah pesawat pada jadwalnya. Kemudian setelah terbang pesawatnya, tunggu sampai mendarat dan ada pengumuman Anda telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Maka berarti Anda telah sampai di Jakarta. Tulisan itu dibawa pulang, dicium, dibaca 5 kali sehari. Kalau mau ke Jakarta, pergilah ke Makassar. Setelah sampai di Makassar, pergi ke bandara, dan seterusnya. Dibaca 5 kali dalam sehari. Pertanyaannya, sampaikah kita ke Jakarta? Tentu tidak. Kenapa tidak sampai? Karena hanya dibaca. Atau bahkan dihafalkan. Sudah tidak perlu membaca petunjuk tadi, dihafalkan. Kalau mau ke Jakarta, pergilah ke Makassar. Setelah sampai di Makassar, pergilah ke bandara. Setelah sampai bandara, belilah tiket pesawat. Kira-kira sampai ke Jakarta kah? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak kita laksanakan petunjuk tersebut. Ya, Al-Quran adalah petunjuk. Maka harus kita pahami isinya, sehingga kita mengerti apa larangan-larangannya, kita mengerti apa perintah-perintahnya, kita bisa mengambil ibrah apa saja kisah-kisah yang ada di dalamnya, dan kita mulai aplikasikan, implementasikan, mulai kita jalankan petunjuk-petunjuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Barulah akan mengantarkan kita kepada tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan apabila kita melaksanakan Al-Quran tersebut, Allah akan berjanji menyematkan kita pula sifat-sifat ketakwaan, akan menyematkan kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa, di mana jaminan-jaminannya sudah saya sebutkan tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari mulai saat ini
mulai sekarang pelan-pelan kita mulai pahami isinya. Kita cari petunjuk-petunjuk apa yang ada di dalamnya. Perintah apa yang harus dilaksanakan, larangan apa yang harus dijauhi. Dari kisah-kisahnya, mari kita ambil pelajaran supaya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Maka apabila kita mengerjakan hal tersebut, kita mulai mempelajari Al-Quran, mulai mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa itu syukur? Artinya menggunakan semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, lisan kita, kedua tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita, harta kita, keluarga kita, jabatan, kedudukan, pangkat, semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku. Bisa bertambah jumlahnya, bisa juga bertambah nikmatnya. Misalnya kita punya istri, kemudian kita bersyukur menjadikan istri kita sebagai ladang pahala kita. Ya mungkin istrinya cuma satu, tapi akan bertambah nikmatnya memiliki istri tersebut. Semakin rukun, semakin harmonis, semakin mesra, semakin bahagia. Kita sedekahkan harta kita, Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan berkahi hartanya. Bisa juga Allah akan tambah harta tersebut dengan tambahan yang tidak bisa kita sangka-sangka, minimal 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.